Selamat sore pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mohon maaf lahir dan batin. Sore ini Meli berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Yakub T. Saragih, Direktur Firma Hukum Abdi Nusantara di kantornya, untuk menanyakan perkembangan penyelesaian permasalahan warga Limo Ibu Lilin CS. Selamat sore Bapak Yakub. Selamat sore Bu Meli. Ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Karena ini masih Syawal, saya mengucapkan selamat dan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Saya melihat di lapangan sepertinya tanah Ibu Lilin CS yang belum dikeruk atau dikerjakan oleh pihak tol. Mohon informasinya Bapak. Baik, Bang Meli, saya mau izin buka masker dulu ya. Iya, silakan. Izinkan saya juga untuk menyapa pemirsa CNN. Semoga hari ini dalam keadaan baik dan juga turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mendengar juga informasi di lapangan itu tinggal, boleh dibilang tinggal tanah-tanah Ibu Lilin CS lah yang belum dikerjakan ya oleh pihak pengembang jalan tol. Kalau terkait penanganannya itu yang terakhir tanggal 7 April yang lalu, saya berkesempatan mendampingin Ibu Lilin, Pak Udin, Pak Rojan, waktu diundang oleh pihak BPN selaku pelaksana pengadaan tanah dalam rangka klarifikasi data pengadaan tanah di Kelurahan Limo, Kecamatan Limo. Hadir di situ juga Kepala Bagian Pengadaan Tanah dari Kanwil BPN Jawa Barat, Pak Agus namanya. Padahal saya berharap banyak sebetulnya kemarin. Ya, yang kita anggap mempunyai wawasan yang lebih luas sehingga mempunyai ketegasan juga dalam penyelesaian permasalahan antara klien kita dengan pihak PT Arta maupun PT Trisamas yang memperoleh lelang pada 2014. Tapi ternyata sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa BPN masih tetap mendasarkan pada peta bidang yang dibuat secara sepihak dan bahkan tanpa melakukan identifikasi fisik bidang tanahnya, di mana dalam peta bidang tersebut tanah klien kita luasannya menjadi berkurang dan juga yang sebelumnya tidak masuk di dalam HGB tersebut sekarang menjadi masuk. Jadi hal ini ya pasti sangat merugikan klien kita. Sehingga karena itu dalam pertemuan klarifikasi data tanggal 7 April 2022 kemarin, klien kita menolak untuk menandatangani pernyataan persetujuan terhadap peta bidang yang buat secara sepihak itu. Akhirnya ya tidak ketemu. Warganya berprinsip, silahkan BPN mau bikin peta bidang, mau 10, mau sesuka-sukanya dah. Nah, warga akan tetap pertahankan fisiknya, tidak boleh dicolek oleh siapapun juga. Ya, tapi informasinya Bapak, yang saya dengar bahwa PT ACP dan PT Trisamas sebelum membeli SHGB, PT Wisma Mas melalui lelang sudah mendapatkan legal opinion dari Kejaksaan Agung. Menurut saya, itu artinya tidak melanggar hukum. Bagaimana itu Bapak? Terima kasih, ini pertanyaan yang berat sebetulnya bagi saya karena seolah-olah saya harus menilai pandangan Kejaksaan Agung dalam hal ini kan begitu. Tapi itu dimintanya kan pada saat belum lelang itu ya Bu Meli. Iya betul. Ya saya juga pernah mendengar itu juga. Menurut saya sebelum saya jawab, coba kita lihat fakta-fakta SHGB 2245 dan 2253 atas nama PT Wisma Mas sampai pada saat sebelum dilelang. Bu Meli saya kira sudah pernah ke lokasi perumahan PT Wisma Mas yang ada di Pondok Cabe. Pembebasan tanah oleh pihak PT Wisma Mas di Limo ini sebetulnya hanyalah pengembangan setelah mereka membangun perumahan di Pondok Cabe. Berdasarkan data yang kita miliki, tanggal 17 Mei 2001,
itu PT Wisma Mas mendapatkan izin prinsip atau izin lokasi dari Wali Kota Depok. Kemudian kita mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa pihak PT Wisma Mas sudah membebaskan hampir seluruh hamparan tanah di lokasi RT 1 dan RT 2 RW 15 dan RT 6. Kalau dulu RT 3 di RW 2 Kelurahan Limo. Total luasnya, informasi yang saya dengar yang dibebaskan kurang lebih sekitar 10 hektar, tapi kemudian terbit sertifikatnya hampir 13 hektar. Oke, singkat cerita, setelah di 2001, di akhir 2001 itu menyatakan sudah membebaskan, kemudian mengajukan permohonan sertifikat kepada pihak kantor pertanahan Kota Depok. Nah, namun atas pembebasan yang dilakukan oleh pihak PT Wisma Mas ini melalui surat pelepasan hak, ternyata ada kewajiban-kewajiban pihak PT Wisma Mas yang belum dipenuhi kepada masyarakat pemilik asal dalam hal pembayaran, pengembalian tanah, pembatalan SPN-nya. Jadi informasi tentang ini bukan hanya disampaikan oleh pihak luar, tetapi juga dari dalam dari pihak Wisma Mas sendiri, bisa kita lihat dari situ. Sehingga kemudian di tanggal 2 Juli 2002, Lurah Limo mengajukan blokiran terhadap permohonan sertifikat hak guna bangunan yang dimohonkan oleh pihak PT Wisma Mas di kantor pertanahan Kota Depok. Jadi proses itu SHGB yang dimohonkan oleh PT Wisma sejak 2001 sampai dengan tahun 2005 belum diterbitkan oleh pihak kantor pertanahan Kota Depok. Di 2005 pertengahan, tidak berselang lama setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 pada tanggal 3 Mei 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana banyak diberitakan oleh media massa bahwa lokasi yang sudah dibebaskan atau yang sudah dimohonkan HGB-nya itu terkena tol Cijago. Nah, entah karena itu, entah karena faktor lain, tapi kemudian yang pasti bahwa di tahun 2006 BPN Kota Depok menerbitkanlah 2 sertifikat yang dimohonkan oleh PT Wisma Mas, yaitu sertifikat 2245 dan sertifikat 2253. Tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan sebagaimana dalam pemblokiran Lurah Limo dan gambar ukur kedua SHGB tersebut juga diduga dibuat tanpa melakukan identifikasi fisik bidang tanahnya. Karena dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2006 diterbitkan sertifikat tersebut, warga pemilik tanah di sekitar situ tidak pernah melihat ada kegiatan pengukuran di lokasi tersebut. Selanjutnya, tidak sampai setahun, kemudian diagunkanlah kedua sertifikat ini kepada PT Bank IP. Tidak sampai 2 tahun, PT Bank IP-nya dilikuidasi, yaitu di tanggal 17 April 2009 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian sesuai ketentuan yang berlaku, dibentuklah tim likuidasi yang diangkat oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian yang bisa kita lihat adalah di tanggal 10 bulan Februari 2010, tim likuidasi kemudian memblokir kedua SHGB atas nama PT Wisma Mas tadi di kantor pertanahan Kota Depok. Nah, selanjutnya, setelah beberapa kali perpanjangan tim likuidasi, terakhir pada tanggal 16 bulan 5 2013, sesuai ketentuan pasal 14 PLPS nomor 1 garing PLPS garis miring 2011, secara normatif semestinya berakhir di tanggal 31 Desember 2013. Sebagaimana juga dinyatakan dalam draft iklan penawaran aset Limo yang dibuat oleh tim likuidasi sendiri pada tanggal 1 November 2013, di mana dalam jadwal penjualan aset Limo itu diskedulkan proses pengalihan hak dan fisiknya akan dilaksanakan di tanggal 25 bulan 11 2013. Jadi kalau dalam proses lelang, Bu Meli, proses pengalihan hak dan fisik itu adalah agenda terakhir itu, artinya sudah selesai lah kan begitu. Selanjutnya kita lihat bahwa sampai dengan berakhirnya masa kerja tim likuidasi, faktanya adalah bahwa kedua
SHGB tidak terjual, maka penjualan selanjutnya memang harus dilakukan melalui lelang. Jadi menjawab pertanyaan Bu Meli tadi, karena legal open dari kejaksaan itu disampaikan sebelum itu dilelang, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 PP 2599 jauh pasal 22 ayat 3 SK Direksi Bank Indonesia nomor 32 garing 53 garing cap garing bir itu ya nggak menyalahi. Artinya boleh dijual, hanya caranya melalui lelang. Terus permasalahannya di mana Bapak? Kalau Bapak menyampaikan itu sudah benar. Cuma pertanyaan berikutnya kan, apakah pelaksanaan lelang itu sudah sesuai dengan ketentuan? Jadi soal bahwa itu boleh dijual itu tadi satu hal, tapi soal pelaksanaan lelang adalah persoalan yang lain. Coba kita lihat pelaksanaan lelang atas kedua HGB PT Wisma Mas yang dalam regulasi tanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 30 April 2014 dari perspektif peraturan perundang-undangan tentang ligudasi bank dan lelang. Kalau kita lihat fakta-fakta pelaksanaan lelang sebagaimana disampaikan dalam risalah lelang ini, bahwa lelang itu terselenggara berdasarkan permintaan lelang dari Direksi PT Balai Lelang Star yang dimohonkan pada tanggal 26 bulan 2 2014. Jadi ada 2 SHGB yang dilelang di situ, tetapi kemudian yang terjual pada saat itu hanyalah HGB 2253, dimenangkan oleh penawar tertinggi yang dari Bapak Amandus Salongo selaku Direktur Utama PT Arta Cahaya Persada, dan yang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang nomor 003 PL titik Romawi 2 titik 4 garis miring 2014 tanggal 12 Maret 2014 dibuat oleh Subagijo SHCNN. Penjual tertera di sini PT Balai Lelang Star. Nah, sedangkan untuk SHGB 2245 pada saat itu tidak terjual karena dari 3 peserta lelang yang sudah menyetorkan jaminan sebesar 30 miliar, ternyata tidak ada satupun yang kemudian mengajukan penawaran pada saat sesi lelang dibuka. Alasannya adalah karena fisik sertifikat HGB-nya tidak dihadirkan oleh pihak penjual. Informasi tentang penjualan atau lelang HGB 2245 kita peroleh kemudian hari dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok sebagaimana dinyatakan di dalam berita acara nomor 3536 tanggal 5 bulan 4 2019 bahwa terhadap HGB 2245 yang tidak terjual pada saat lelang di tanggal 12 Maret itu kemudian di tanggal 30 bulan 4 2015 dibeli tentu dengan cara lelang oleh Insinyur Reza Abidin MSC sebagai Direktur Utama PT Prisa Mas Mitra Sejati yang kemudian dituangkan dalam risalah lelang nomor 007 garis miring PL titik Romawi 2 titik 4 garis miring 2014. Kenapa Direksi PT Balai Lelang Star dapat mengajukan permintaan lelang kepada kandidat notaris pejabat lelang kelas 2 wilayah Jabatan Bogor pada tanggal 26 bulan 2 2014? Karena di tanggal 12 bulan 1 2014 dan di tanggal 23 bulan 1 2014 itu tim likuidasi yang sudah berakhir masa kerjanya tadi itu memberikan kuasa dan perintah kerja secara bawah tangan kepada Direksi PT Balai Lelang Star ini yang pada intinya atau pada pokoknya adalah memberikan kewenangan penuh kepada Direksi PT Balai Lelang Star ini menjual SHGB 2245 dan 2253 itu yang kemudian nanti setelah terjual Direksi ini punya kewajiban untuk menyerahkan hasil bersih penjualannya. Karena itu menurut saya permintaan lelang yang diajukan oleh Direksi PT Balai Lelang Star swasta berdasarkan
surat kuasa dan surat perintah kerja dari tim likuidasi yang sudah berakhir masa kerjanya adalah melanggar ketentuan pasal 22 ayat 4 Surat Keputusan Direktur BI nomor 32/53/Kep yang mewajibkan permohonan lelang diajukan oleh tim likuidasi. Dalam lanjutan pasal 22 ayat 3 yang membolehkan bahwa itu dijual melalui lelang, di ayat 4-nya adalah bahwa pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dilakukan oleh kantor lelang negara atau lembaga lain atas permohonan tim likuidasi dengan menggunakan metode harga penawaran tertinggi. Di sini tidak ada opsi pendelegasian, siapa saja boleh memohonkan mengajukan permintaan lelang itu. Menurut pemahaman saya bahwa direksi Bank Indonesia dalam ketentuan ini memberikan wewenang untuk mengajukan permintaan lelang itu hanya kepada tim likuidasi, bukan kepada pihak lain. Tidak ada alternatif ya. Kalau soal di mana lelangnya, ada alternatif. Tidak hanya satu tempat ya, tidak hanya di kantor lelang negara, tapi bisa dilakukan juga di lembaga lain. Nah, tapi perihal siapa yang memohonkan, di sini tidak ada alternatif, Bu Meli. Tidak boleh ada pendelegasian. Jadi harus dilakukan atau dimohonkan oleh tim likuidasi. Yang berikutnya adalah adanya soal pengumuman lelang koran harian Monitor Depok. Tanggal 5 bulan 3, artinya seminggu sebelum dilelang, itu Direksi PT Balai Lelang Star selaku penjual mengumumkan lelang itu di harian Monitor Depok. Di 2014 itu sebetulnya, ataupun sebelum 2014 itu tidak pernah mempunyai oplah sampai dengan 5.000 eksemplar. Bahkan tidak nyampe 3.000 eksemplar. Nah, di sisi lain ada surat kabar harian seperti Radar Depok, kemudian Jurnal Depok, kemudian juga ada Warta Kota dan yang lainnya yang mempunyai oplah lebih tinggi di tahun itu. Karena itu pilihan mengiklankan melalui harian Radar Depok menurut saya juga melanggar ketentuan pasal 43 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106/PMK.06/2013. Menurut saya jiwa di pemberitahuan lelang ini adalah supaya informasi tentang akan ada dilaksanakan lelang itu diketahui oleh orang sebanyak mungkin gitu loh, terutama di kota itu mana barang yang mau dilelang itu berada. Jadi sekali lagi saya berpendapat bahwa dalam perspektif perundang-undangan tentang likuidasi bank dan lelang, bahwa pelaksanaan lelang terhadap HGB 2253 dan 2245 terdapat pelanggaran dalam hal permintaan lelang yang dimintakan oleh pihak lain, bukan oleh tim likuidasi, dan yang kedua juga mengenai pengumuman lelangnya yang dilakukan di harian Monitor Depok. Kemudian bahwa fisik kedua tanah SHGB tersebut sejak tahun 2005 sudah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalan tol Cinere Jagorawi. Ya persisnya kemudian di 2006 terbitlah surat keputusan Wali Kota Depok di tanggal 6 September 2006, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan surat keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah di tanggal 19 bulan 9 tentang pembentukan tim teknis pengadaan tanah tol Cinere Jagorawi, yang kemudian selanjutnya di dalam kurun waktu bulan September akhir itu sampai dengan April 2008. Tim teknis pengadaan tanah Kota Depok sudah melakukan verifikasi, inventarisasi, dan identifikasi fisiknya, yang kemudian diterbitkan peta bidang nomor 1667/2008 tanggal 21 Mei 2008, di mana terhadap SHGB 2253 ditetapkan terkena tol seluas 12.840 yang tercantum pada nomor urut 13 NIB 3002, sedangkan HGB 2245
luas terkenanya seluas 11.112 meter yang tercantum pada nomor urut 88 dan NIB 3077. Artinya apa? Artinya sudah pasti bahwa itu terkena tol. Maka dalam hal pemanfaatan, penguasaan terhadap objek atau fisik HGB itu juga harus memperhatikan dan harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa tadi tanggal 14 Januari 2012 sudah diterbitkan, sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana di dalam pasal 27 ayat 3 di sana dinyatakan bahwa terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu tidak boleh lagi dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali kepada institusi yang telah ditunjuk sebagai pengguna tanah tersebut, dalam hal ini adalah PUPR, dan kemudian peralihannya juga dilakukan di lembaga pertanahan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Yang kedua, bahwa derajat ataupun kedudukan Undang-Undang 212 itu adalah lebih tinggi dari kedudukan peraturan perundang-undangan tentang likuidasi bank dan lelang. Kemudian juga bahwa Undang-Undang 12 ini sifatnya khusus, lingkupnya, cakupannya khusus, hanya mengatur tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Nah, sehingga karena itu berlaku asas superior derogat lege inferiori dan juga lex specialis derogat lege generalis, sehingga dalam penerapannya dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini peraturan perundang-undangan tentang likuidasi bank dan lelang. Sehingga karena itu saya berkesimpulan bahwa andai kata pun menurut peraturan perundang-undangan tentang likuidasi bank dan lelang bahwa lelang tanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 30 April 2014 itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang likuidasi bank dan lelang, tetapi secara tegas dan secara jelas bahwa itu melanggar Undang-Undang 2/2012, dan oleh karena pelanggaran dilakukan terhadap undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang 212, maka menurut saya dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. Saya kira bukti yang sangat nyata, Bu Meli, adalah bahwa penerbitan rekapitulasi ganti kerugian terhadap 2 HGB ini di tanggal 26 Desember 2014, artinya kan ada jarak sekitar 9 bulan setelah lelang. Tapi kalau Bu Meli lihat dan saya bisa perlihatkan bahwa tetap diterbitkan atas nama PT Wisma Mas Citra Raya, dan luasan yang tertera di situ juga sesuai dengan hasil ukur 21 Mei 2008, peta bidang 1667/2008. Itu artinya menurut saya ya karena itu melanggar, ya karena itu melawan hukum, oleh karenanya panitia pengadaan tanah waktu itu dan ketua tim pengadaan tanah dari Bina Marga PUPR menolak dan tidak mau mengakui PT Arta Cahaya Persada sebagai pemilik HGB 2253 dan PT Prisamas Mitra Sejati sebagai pemilik HGB 2245. Saya kira sudah cukup terang gitu, makanya sekali lagi saya katakan andai kata pun dari sudut pandang peraturan perundang-undangan tentang likuidasi bank dan lelang tersebut tidak melanggar, walaupun dalam diri saya berkeyakinan bahwa itu melanggar, nah, tetapi dari perspektif perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum sudah menurut saya sudah sangat terang benderang bahwa itu melanggar, ya. Apakah pihak-pihak yang terlibat dalam lelang tersebut tidak mengetahui peraturan tersebut sehingga lelang tetap dilaksanakan, Bapak? Sebetulnya pertanyaan itu terutama ditanyakan kepada pihak-pihak yang bukan kepada saya, kan begitu kan? Ya. Nah, karena beliau-beliau yang menjalankan. Tapi prinsip dalam hukum itu jadi tidak mengetahui berlakunya suatu undang-undang itu tidak membebaskan orang tersebut dari sanksi hukumnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pihak-pihak kita lihat dalam fakta lelang ini misalnya kan, nah di situ kan ada, pertama ada tim likuidasi, direksi PT Balelang Star swasta, kemudian lagi ada tim pendukung tim likuidasi, kemudian lagi ada juga pejabat lelangnya. Mengingat sertifikat ini sejak 2010 sudah diblokir di BPN Depok, dan untuk bisa melakukan lelang tentulah juga harus dibuka blokirnya, maka saya pastikan ada pihak juga dari BPN Kota Depok juga, termasuk juga dari pihak PT ACP-nya, ya kan, ataupun PT
Prisa masih. Dan sebelum dilaksanakannya lelang juga para peserta lelang diberikan waktu dan tempat untuk melihat barang yang akan dilelang sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 huruf F Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 106/PMK.06/2013. Saya kok agak susah saya terima dari akal sehat saya bahwa beliau-beliau tidak tahu. Kalau mereka kemudian tidak tahu ya saya nggak komentar lagi untuk itu. Tapi ya menurut akal sehat saya sewajarnya dan sepantasnya tahu gitu. Tapi pada kenyataannya lelang tetap dilaksanakan ya. Menurut Bapak, apa urgensinya? Ya, ini kembali juga pertanyaan yang sebetulnya bukan kewenangan saya juga menjawab. Karena yang punya barang bukan saya, ya kan, yang menjual bukan saya kan, begitu kan. Nah, ya tapi oke lah. Jadi kita sedikit coba berandai-andai. Yang pertama tim likuidasi. Tim likuidasi itu memang pekerjaan penting ya. Diharapkan tim likuidasi ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bank yang dilikuidasi, termasuk juga penjualan asetnya. Tapi tidak ada kewajiban absolut bagi tim likuidasi harus menyelesaikan 100% terhadap seluruh permasalahan bank yang dilikuidasi itu. Menurut saya kedudukan tim likuidasi adalah penanganan antara ya. Menurut saya begini istilah sendiri ini penanganan antara. Artinya penanganan dilakukan oleh tim likuidasi itu adalah sebelum pada akhirnya kalau nanti tidak selesai diserahkan kepada LPS, Direksi Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan seterusnya lah, pada posisi pemerintahan begitu. Jadi menurut saya capaian terhadap hasil pekerjaannya penting, tetapi kepatuhan terhadap hukumnya menurut saya lebih penting. Tuh, ya kan, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa penanganan bank dalam likuidasi itu kan setelah terbentuknya LPS adalah di tangan LPS dan kemudian ada Bank Indonesia di sana pada akhirnya kan. Nah, ini institusi yang dibentuk oleh undang-undang institusi negara, sehingga Bank Indonesia dan maupun pihak-pihak yang punya otoritas terhadap penyelesaian penanganan bank yang dilikuidasi itu sudah mempunyai pengalaman, sudah punya instrumen, sudah bukan karena itu punya regulasi juga untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan aset bank yang dilikuidasi yang tidak bisa diselesaikan oleh tim likuidasi. Contoh seperti Bank Senturi misalnya. Ya semula ya LPS juga kan begitu kan. Dan kemudian tetap aja uang negara juga yang menggantikan itu dan yang lain-lain. Artinya bahwa lembaga ini sudah punya kapabilitas lah untuk menyelesaikan itu, andai kata pun tidak selesai dilakukan oleh tim likuidasi. Nah, kemudian yang ketiga, mengingat bahwa tanah kedua SHGB ini sudah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan jalan tol Cijago, luasnya yang tadi disebutkan sudah diketahui dengan pasti, sehingga pasti dibayar oleh PUPR oleh negara, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran tanah itu tidak laku terjual nantinya. Tidak lama setelah itu juga kemudian dikeluarkanlah rekapitulasi ganti kerugian. Menurut saya tidak ada urgensinya gitu, bahkan nggak masuk akal sehat. Apa ya, LPS butuh uang buat beli beras misalnya, kan gitu ya kan. Nah, kalau orang per orang saya bisa maklum Bu Meli. Mungkin orang sedang butuh uang buat anaknya hajatan atau buat apalah misalnya begitu ya. Agak bisa kita maklumin. Seperti kondisi Pak Udin lah misalnya kepada Boleh, kondisinya seperti itu. Tetap aja nama Pak Udin K. Nah, mentaati peraturan ini bahwa memang tidak boleh dialihkan hak kepemilikannya. Tidak ada pelepasan hak penuh secara administrasi yang kemudian beralih nama kepada Budin Suharlin. Berbeda halnya dengan yang terjadi atas lelang HGB ini, yang dulunya PT Wisma Mas, sekarang sudah beralih masing-masing kepada PT Prisma dan maupun PT Arta. Lah ini lembaga besar gitu loh. Lembaga besar hanya uang katakanlah 50 miliar, masa iya LPS atau Bank Indonesia nggak punya regulasi untuk menyelesaikan itu? Sekali lagi, bukan hanya tidak ada urgensinya melelang ini, bahkan tidak masuk akal sehat saya. Sementara di sisi lain, pada 4 bulan setelah lelang atau 5 bulan sebelum diterbitkannya appraisal ataupun nilai ganti kerugian terhadap kedua bidang tanah tersebut, yakni pada tanggal 15 Juli 2014, kita mendapati ada diterbitkan peta bidang tanah kedua HGB tersebut atas nama PT Arta Cahaya Persada dan atas nama PT Prisa Mas Mitra Sejati, yang luasannya masing-masing bertambah dibandingkan dengan luas kedua HGB tersebut yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2008
pada Peta Bidang nomor 1667/2008. Untuk HGB 2253 bertambah seluas 16.024 meter persegi sehingga luas yang terkena tol dari semula hanya 12.840 menjadi 28.826 meter persegi. Kemudian untuk HGB 2245 yang semula luasnya yang terkena tol hanya 11.112 sekarang menjadi 15.299. Dengan fakta ini dapat menimbulkan persepsi bahwa yang sebenarnya mendesak untuk dilakukan lelang bukanlah LPS secara kelembagaan, namun patut diduga oknum-oknum inilah yang mendesak segera dilakukan lelang kedua HGB tersebut, meskipun bahkan dengan cara yang melawan hukum. Beberapa waktu yang lalu, baik dari firma hukum dan dari pihak warga menyatakan adanya potensi kerugian warga dan kerugian negara. Maksudnya bagaimana itu, Bapak? Ya, namanya juga potensi. Potensi itu artinya sesuatu yang mungkin akan terjadi. Kalau kita perhatikan di sekitar lokasi itu kan sudah dikerjakan, artinya sudah dibayar bahkan begitu kan. Buat klien kita itu kan sampai sekarang ini kan belum diterima uang ganti kerugian itu. Itulah yang menyebabkan adanya potensi kerugian. Khusus untuk klien kita dengan luas tanah 10.343, kalau kita asumsikan dengan harga yang diterapkan di lokasi di situ, dengan tanah dalam klasifikasi atau zona tanpa akses harga termurah 3 juta, maka potensi kerugian material bagi klien kita ya kurang lebih sekitar 31.029 juta. Kemudian masyarakat lain di sekitar kita yang sepanjang kita ketahui ada datanya, itu ada 8 bidang tanahnya keluarga Bapak AM Suhud seluas 9.861 dalam zona yang sama seperti tanah klien kita dan dengan harga yang sama, maka kerugiannya sekitar 29.583 juta. Jadi kalau kita akumulasi antara potensi kerugian klien kita dengan 9 bidang dan ditambah dengan keluarga Bapak Suhud 8 bidang tadi itu, maka total kerugian masyarakat pemilik tanah sekitar 60.612 juta. Selain potensi kerugian material yang jelas sekarang sudah dirasakan, itu namanya kerugian imaterial ya. Itu sudah langsung dirasakan, sudah langsung, itu bukan mungkin tapi sudah dirasakan. Pertama ya dengan belum diterimanya uang ganti kerugian oleh klien kita dan kemudian juga bidang tanahnya tinggal itu dibandingkan dengan sekelilingnya sudah dikerjakan, maka ada beban psikologis lah buat klien kita, seolah-olah klien kita menjadi penghambat terhadap kegiatan pengadaan tanah atau buat bangunan tol. Padahal sebenarnya tidak begitu. Kerugian imaterial menurut saya adalah andai kata tidak ada permasalahan ini, dan menurut saya karena ada salah prosedur ya dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini yang dilakukan oleh PPT dalam hal Kepala Kantor Pertanahan Depok, sehingga tanah milik klien kita yang seharusnya dan memang tidak ada masalah sekarang jadi seolah menjadi ada masalah. Nah itu juga menjadi beban psikologis juga buat klien kita, Bu Meli ya. Nah kemudian juga yang terakhir ya, ini yang lagi saya pikirkan, tanah itu akan dipergunakan untuk pembangunan tol, sementara uang ganti kerugiannya belum diterima oleh masing-masing klien kita, dan klien kita sudah memahami bahwa sebenarnya tanahnya tidak masalah kemudian dibikin bermasalah sehingga merasa terzalimi, maka saya bayangkan kondisi itu bisa menjadi kondisi yang ricuh yang kemudian juga bisa menimbulkan kerugian imaterial baik bagi klien kita maupun bagi pihak lain. Kerugian negara menjadi terhambatlah pengadaan tanah untuk jalan tolnya maupun juga untuk pengerjaan fisik pembangunan tolnya gitu. Nah kalau potensi kerugian keuangan negara, jadi ganti kerugian untuk kedua bidang tanah itu berdasarkan data Peta Bidang tanggal 21 Mei 2008, total luas dari kedua bidang tanah itu yang terkena tol adalah 23.952. Dari luas itu di 2245 itu dia berada di zona yang ada akses,
sehingga harganya lebih dari 5 jutaan per meter. Nah, kemudian yang di 2253 itu ada di zona yang tanpa akses, sehingga harganya relatif lebih murah. Saya estimasi dengan harga termurah saja itu kurang lebih 114 miliar 637 juta 32 ribu rupiah. Sekali lagi Mbak Meli, jadi ini berandai-andai ya kan. Nah, tapi menurut saya berandai ini juga bukan tanpa alasan ya. Menurut saya ada dasarnya. Dasar pertimbangannya adalah karena sudah lamanya kedua SHGB ini berada di tangan tim likuidasi, kemudian tim likuidasi PT Bank IP-nya sudah berakhir masa kerjanya, sehingga patut diduga bahwa hak kepemilikan sudah beralih menjadi aset negara. Kalau benar itu memang sudah menjadi aset negara, dan kemudian uang ganti kerugian dari pihak tol diterima oleh pihak PT Arta Cahaya Persada yang direkturnya adalah Bapak Amanus Salongo, dan oleh PT Prisamas Mitra Sejati yang direkturnya adalah Bapak Insinyur Reza Abidin MFC, maka terdapat potensi kerugian negara sebesar 114 miliar sekian tadi itu. Kalau warga rugi, negara rugi, lantas siapakah yang diuntungkan di sini, Bapak? Ya, yang seperti tadi saya sebutkan, artinya ada potensi kerugian. Dan karena itu di sini juga ada potensi keuntungan, ada potensi pihak yang diuntungkan. Nah, siapa pihak yang berpotensi diuntungkan? Kalau kita melihat data dari Peta Bidang nomor 1667 2008 tanggal 21 Mei 2008 untuk HGB 2253 yang terkena tol seluas 12.840 meter, kemudian dengan harga yang diterapkan di lokasi tersebut semurah-murahnya sebesar 3 juta per meter persegi, maka nilai uang ganti kerugiannya adalah sebesar 40 miliar 163 juta 520 ribu rupiah. Kalau dikurangin harga lelang pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar 23 miliar 100 juta, maka masih terdapat selisih atau keuntungan atau potensi keuntungan sebesar 17 miliar 3 juta. Nah, kalau kita berdasarkan data Peta Bidang 1252 2014 tanggal 16 Juli 2014, di mana luas yang terkena tol 28.826 dengan asumsi harga 3 juta, maka nilai UGR-nya sebesar 90 miliar 167 juta 728 ribu. Dikurangi pun nilai lelang sebesar 23 miliar 100 juta, maka masih terdapat selisih keuntungan sebesar 67 miliar 167 juta 728 ribu rupiah. 2245 dalam hal ini yang telah dibeli lelang oleh PT Prisamas Mitra Sejati pada tanggal 30 bulan 4 2014, menurut Peta Bidang 1667 2008 tanggal 21 Mei 2008, luas terkenanya adalah 11.112 meter persegi. Kemudian dengan nilai ganti kerugian sebesar 74 miliar 473 juta 521 ribu. Kita asumsikan dikurangin dengan harga lelang sebesar 30 miliar, maka masih terdapat selisih kelebihan atau yang kita sebut sebagai potensi keuntungan sebesar 44 miliar 473 juta rupiah. Nah, kemudian kalau kita menggunakan data Peta Bidang nomor 1253 garing 2014 tanggal 16 Juli 2014, di mana luasnya bertambah menjadi 15.029.299 meter persegi, maka nilai UGR-nya akan menjadi 102 miliar 533 juta 898 ribu. Kalau itu kita kemudian kurangin dengan nilai pembelian atau nilai lelang di tanggal 30 bulan 4 2014 sebesar 30 miliar, maka masih terdapat selisih kelebihan atau kita sebut sebagai potensi keuntungan sebesar 72 miliar 538 juta 898 rupiah. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, bicara berdasarkan data yang ada aja gitu. Bapak, ini pertanyaan terakhir ya.
Baik, Bu Meli. Saya pernah mendengar bahwa PT ACP ini adalah titipan dari atas. Sehingga walaupun sudah terang benderang bahwa lelang ini melanggar hukum seperti yang Bapak sampaikan tadi, sampai saat ini belum ada tindakan yang tegas dari pihak berwenang, khususnya BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk jalan tol ini. Belum selesai juga tanah di sini, Bu. Bagaimana mau selesai kalau permainan ini tidak diberesin? Permainan ini kan semuanya didukung dari atas. Pesanan dari atas katanya. Atas itu mana? Menteri. Ya, ini pertanyaan yang agak sulit dijawab sebetulnya. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri memang rumor itu kan sudah santer ya, sudah santer di lingkungan masyarakat. Kalau menurut saya, pertama ini sudah terang benderang gitu ya. Sekali lagi saya ulangin, saya berkeyakinan terang benderang ini sudah melanggar hukumnya gitu loh. Bahkan karena yang dilanggar itulah ketentuan undang-undang dalam Undang-Undang 2 2012 sudah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Andai kata pun secara peraturan undang-undang tentang likuidasi bank dan lelang tidak melanggar, tapi saya pun tetap berkeyakinan bahwa itu melanggar juga. Tapi terutamanya dengan Undang-Undang 2012 ini. Tapi kok Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Depok ya sampai hari ini masih sebenarnya tidak melakukan pengadaan tanah sesuai prosedur dan ketentuannya. Menurut saya luar biasa gitu ya. Dari fakta-fakta itu saya bertanya juga gitu ya, apa iya kalau hanya tingkat kantor pertanahan Depok berani menantang yang sudah nyata-nyata itu melanggar begitu. Ini pemikiran saya. Nah, makanya berangkat dari itu kemudian saya coba menjawab apa yang Bu Meli tadi sampaikan. Adanya ya sebenarnya bukan Bu Meli saja juga. Saya pun pernah mendengar juga ada rumor-rumor nama-nama yang orang-orang besar yang disebut di situ. Antara lain misalnya ada Pak Siagian ya dari staf kepresidenan. Kemudian ada Bapak Hasto Kristianto, Sekum PDIP. Kemudian ada beberapa nama lain lagi lah yang disebut di situ, yang artinya rumornya begitu yang disebut oleh masyarakat. Sumbernya dari mana saya pun belum bisa melacak. Saya tidak yakin ya, karena kalau misalnya bicara KSP ya, kan berarti kan stafnya Pak Presiden, statement beliau cukup keras loh. Cabut konsensi atau izin, bahkan sekiranya itu BUMN pun dicabut. Kalau kemudian di dalamnya ada lokasi masyarakat, kemudian tidak mengeluarkannya, ya kan? Nah, kalau di klien kita bukan kita mau klaim tanah orang, masyarakat kita sudah lebih dulu punya tanah di situ. Ada yang 95 Bu Meli tahu kan? Nggak kepikir tol gitu loh. 95 paling ini juga 97, Pak Holoman Gultom 99. Saya wajib dan memang mengetahui karena saya pun juga boleh itu yang satu bidang itu dari saya Bu Meli, ya kan tuh. Artinya saya pastikan saya tidak mengambil tanah PT gitu enggak tuh. Karena Bu Meli tahu sendiri tadi saya sebutkan di awal kan, masyarakat sudah dari 95 di situ, Wisma Mas dapat izin lokasi aja baru tanggal 17 Mei 2001 kan begitu. Artinya saya sangat berkeyakinan bahwa tidak ada warga yang mengambil bagian dari SKGB itu. Nah, makanya saya tidak yakin Pak Hasto misalnya kan dari Partai PDIP juga. Partai PDIP Bu Meli tahu, ya kalau saya bukan orang partai ya, hanya simpatisan aja lah. Kenal oleh masyarakat bahwa PDIP itu partainya wong cilik. Bahkan ketua DPR RI beliau pernah menyatakan bahwa tanah itu adalah sumber penghidupan masyarakat, sehingga beliau bereaksi keras terhadap mafia-mafia tanah atau pada pihak-pihak yang mengambil hak tanah masyarakat kan begitu kan. Jangan kasih ampun, jangan kasih toleransi. Nah, artinya saya sama sekali tidak yakin bahwa nama-nama besar tadi yang disebut tadi di dalam rumor itu terlibat dalam urusan ini begitu. Kalaupun rumor itu benar memang beliau mengetahui ini, saya yakin pengetahuan itu belum mendapatkan informasi yang secara utuh, secara baik. Sama halnya seperti legal opinion dari Kejaksaan Agung. Oh iya, artinya apa? Ya memang tadi sebelum tadi kan, kalau tidak terjual oleh tim likuidasi sudah selesai masa kerjanya, ya mekanisme untuk menjualnya melalui lelang itu benar. Tapi apakah Kejaksaan Agung sudah diberitahu bahwa objeknya ini terkena tol? Bisa saja beliau ini mendapatkan informasi yang tidak utuh ya,
bukan informasi yang valid yang kondisi yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan dan ada gitu juga menjadi tersampaikanlah kepada pihak-pihak yang berkepentingan ya. Karena kadang-kadang kalau ketemu langsung Bu Meli seperti kemarin misalnya ya kan, di kantor Prambanan Depok kan, karena situasi tertentu ya sini udah emosi, kadang-kadang tidak sempat untuk menjelaskan secara clear ya terhadap sesuatu yang kita pahamin gitu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau kemudian apa yang saya sebutkan tentang nama-nama besar tadi itu tidak tepat ya, tapi memang itulah rumor yang beredar ya. Mudah-mudahan sih apa yang disebut oleh rumor-rumor itu tidak benar. Nanti jika dimungkinkan warga sebenarnya kepengen juga untuk menyampaikan ini kepada pihak-pihak yang punya kompetensi untuk itu. Saya kira itu Bu Meli, cukup ya? Cukup. Oke, yuk terima kasih Bu Meli. Ya. Terima kasih Bapak Yakub atas penjabaran dan informasinya yang secara detail. Semoga selalu sukses. Terima kasih pemirsa yang selalu setia mengikuti liputan Meli di channel Cinta Nusantara Negeriku, membangun negeri dengan cinta.